Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, video kali ini adalah video yang berisi materi mengenai penganggaran sektor publik. Nah, materi ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas dari tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi mengenai penganggaran sektor publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi, dan diperdebatkan. Anggaran sektor publik harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan blueprint organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Peran anggaran sektor publik. Anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Peran anggaran sektor publik dapat dilihat dari aspek makro dan mikro. Aspek makro yang dimaksud adalah peran anggaran dalam tatanan makroekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Sedangkan aspek mikro adalah peran anggaran dalam suatu organisasi yang dilihat dari sudut pandang manajerial organisasi. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggaran sebagai alat alokasi anggaran sektor publik. Berfungsi sebagai alat alokasi yaitu untuk mengalokasikan anggaran ke dalam urusan, fungsi, organisasi, dan program kerja. Dan yang kedua, anggaran sebagai alat dan distribusi anggaran sektor publik juga berfungsi sebagai alat distribusi, yaitu untuk mendistribusikan pendapatan atau sumber daya publik agar terjadi pemerataan dan keadilan ekonomi. Dan yang ketiga, anggaran sebagai alat stabilisasi anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat stabilisasi, yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik melalui kebijakan. Pemerintah dapat melakukan stabilisasi ekonomi berupa pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kali ini saya akan membahas tentang peran anggaran dari aspek mikro. Peran anggaran dari aspek mikro terkait dengan fungsi anggaran dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi. Yang pertama adalah anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan berisi estimasi pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua adalah anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen agar orang-orang dalam organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi strategi, program, dan kegiatan dan anggaran bekerja sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran dan tidak menyimpang dari anggaran. Yang ketiga adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan berbagai bagian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Yang keempat adalah anggaran sebagai alat penilaian kerja. Organisasi atau manajer dinilai kinerjanya berdasarkan realisasi dengan target anggaran. Yang kelima adalah anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran bisa berfungsi sebagai alat motivasi jika pencapaian target anggaran diikuti dengan adanya insentif, bonus, dan kompensasi yang berbentuk keuangan atau penghargaan sosial dan psikologis yang bersifat non-keuangan atau prestasi yang telah dicapai. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik di berbagai negara. Berikut adalah beberapa jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada line item budget. Line item budget termasuk kategori sistem penganggaran yang cukup tua sehingga disebut bagian dari sistem anggaran tradisional. Yang kedua ada incremental budget. Selain bersifat line item budget, anggaran tradisional juga bersifat incremental budget. Incremental budget merupakan sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang.
Yang ketiga ada planning, programming, dan budgeting system. Salah satu aspek reformasi manajemen keuangan dan akuntansi sektor publik adalah adanya upaya mereformasi anggaran dari sistem anggaran tradisional menjadi anggaran modern yang berorientasi pada pendekatan New Public Management. Anggaran modern sektor publik tersebut antara lain PPBS, ZPB, dan BFR. Yang keempat ada Zero Based Budget. Zero Based Budgeting merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. Zero Based Budget tidak menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol. Yang kelima ada performance budget. Performance budget atau anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran input dengan keluaran output dan hasil outcome yang diharapkan efisiensi dalam mencapai keluaran dan hasil tersebut. Oke, selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran. Yang pertama, perencanaan anggaran dapat dilakukan melalui pendekatan top-down budget planning, bottom-up, atau kombinasi antara top-down dan bottom-up budget. Yang kedua, pengesahan ratifikasi setelah rencana anggaran selesai disusun oleh eksekutif. Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan oleh Dewan Legislatif sebagai pelaksanaan hak budget. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan. Dan keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap terakhir dalam siklus anggaran adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada aspek perilaku sektor publik. Yang pertama, aspek perilaku dalam penganggaran sektor publik. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku pimpinan dan pegawai yang berperan sebagai pelaksana anggaran. Aspek perilaku dalam anggaran dapat mempengaruhi kinerja anggaran. Beberapa aspek perilaku dalam penganggaran sektor publik antara lain ada partisipasi anggaran, keterlibatan manajer senior, dan senjangan anggaran.